Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dunya. Wa la yakhfa anna samratal khuluqi sami al-ulfa wal qita'ul wakhshah wa qad warada fi as-sana'i ala nafsi al-ulfati siyama idza kana ar-rabita ya at-taqwa wad-din wa hubbullah min al-ayati wal akhbar wal adab ma fihi kifayatun wa muqni'un. Qala Allah ta'ala mudhiran 'azima minnatihi 'alal mu'minin. Qala wisdawu sapa Allah ta'ala mudhiran halidat yang menampakkan 'azima minnatihi ing agunge besarnya anugerah Gusti Allah 'alal mu'minina ing atase pira-pira mukmin. Asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi bangunan persaudaraan, bangunan kasih sayang, bangunan masyarakat yang dibangun atas dasar saling tolong menolong, saling memberikan kepedulian kasih sayang, itu Allah menyebutnya sebagai kenikmatan yang luar biasa. Nikmat yang gede ya. Lampunya dimatikan ya. Lampu sekali di pojok. Jadi kenikmatan yang besar dalam kehidupan masyarakat itu adalah yang berupa kondisi keadaan ukhuwah, persaudaraan itu. Allah dawuh fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Fa asbahtum maka dadi sapa sira kabeh bi ni'matihi karena nikmatnya Allah ikhwanan ing dadi dulur, dadi bersaudara. Jadi secara konsep kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan keluarga, maka ikatan ukhuwah, ikatan kekeluargaan itu adalah kenikmatan yang sangat besar, sangat luar biasa besar. Jadi kalau kita berbicara bangun negara, tapi kondisinya gegeran terus, itu tidak bisa. Ya, orang tidak akan pernah bisa mikir, orang tidak akan pernah bisa berpikir secara produktif, apa istilahnya, secara inovatif. Coba lihat, makom dari siapa itu? Ahmad Dhani. Itu kalau tidak ada yang namanya ukhuwah, maka ukhuwah itu nikmat yang besar. Ya. Kompak ukhuwah, lalu ada saling memperkuat, saling melengkapi, itu menjadi bagian dari ukhuwah tadi. Dan sekali lagi Allah menyebutnya ikhwanan itu nikmat. Ini amatihi dengan nikmat saya, ikhwanan Anda menjadi bersaudara. Kita bisa membayangkan kalau Allah gegeran, apalagi sampai muncul perang, sampai muncul konflik ya. Itu dalam skala besar antar negara, dalam skala antar masyarakat, antar penduduk yang ada, atau antar perorangan yang ada, maka hampir bisa dipastikan tidak bisa melakukan sesuatu yang manfaat, itu gak bisa.
yang kita kendaki itu tidak bisa. Ya, jadi semangatnya itu pasti semangat saling menghancurkan, semangat saling melukai, semangat menyakiti, semangat ingin menggagalkan, ya. Semangat bahkan ingin melenyapkan. Yang ada begitu, nafsunya itu. Makanya ikhwanan itu, al-ukhuwah, al-ulfah itu menjadi bagian dari kenikmatan yang besar. Itu yang harus dibangun di pupuk. Nah, membangunnya itu tentu tidak bisa dengan slogan saja, gitu ya. Mari kita bersatu, mari kita membangun kekuatannya. Di sana ada unsur keadilan, ada unsur keyakinan, unsur agama, unsur karakter, macam-macam pendidikan. Ada faktor yang namanya ekonomi, ada faktor yang namanya saling memperkuat, saling memahami. Orang bicara keadilan, orang bicara ukhuwah, tapi keadilan tidak dibangun, ya tidak bisa. Karena pasti akan timbul, awalnya adalah kecemburuan. Awalnya adalah iri, cemburu, iri, lalu kemudian meledaknya nanti pasti menjadi suatu tindakan yang menyakiti tadi itu. Gitu. Maka konsep dasarnya harus dibangun secara utuh. Dari aspek keyakinan, dari aspek memahami menungso itu yang pokok juga begitu ya. Manusia ini kan tidak bisa hidup sendiri, dia butuh orang lain. Ya, saat didoyoni wong, saat puasone wong ya tidak bisa lah. Kita punya duit banyak, tapi kalau sing nandur pari ya tidak bisa makan. Untuk apa? Duit sama waktu kan akhirnya podo ae. Duit itu menjadi berharga kalau ada sesuatu yang bisa ditukarkan dengan nilai uang itu kan. Jadi yang saya katakan ya. Makanya kalimat bahwa apa ya istilahnya, bisa berdiri sendiri, bisa punya kekuatan sendiri, itu tidak bisa kalimat itu. Tetap sifatnya relatif. Relatif itu tidak sesungguhnya gitu ya. Kalimat mandiri, kalimat berdiri sendiri, kalimat merdeka. Merdeka itu dalam tanda kutip tetap saja menungso kuwi butuh kepada yang lain. Baik sesama manusianya maupun kepada lingkungan alam ini gitu ya. Kita butuh semua. Kita butuh semua. Makanya kata Allah, "Fasbahtum bi ni'matihi ikhwan." Kita bisa damai, nyaman, ya, harmonis, ya, saling memahami, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Ya. Aibil ulfah wa dhammit tafarruq wa dhamma lan mencela sapa Allah at-tafarruqa. Allah mencela terhadap tafarruq. Tafarruq itu berpisah, saling kurung-kurang. Wa zajara dan mencegah sapa Allah anha saking tafarruq. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruq. Jadi ada dua perintah. Satu, al-i'tisam, i'tisam itu berpegangan, mengikatkan diri, bihablillah, dengan tampari Allah. Tamparnya Allah itu apa? Maksudnya tampari itu ya syariatnya Gusti Allah, caranya Allah. Sekali lagi hidup ini ada kebebasan, tapi juga ada batas, ya. Jadi manusia itu pokoknya orang iso los lah gitu ya. Ada kebebasan, tapi kebebasan itu tetap dalam batas. Berarti akhirnya bebas apa orang? Bebas mutlak apa bebas terbatas? Ya, tetap bebas terbatas. Bebas terbatas artinya ya orang bebas. Tapi dikatakan dibelenggu tidak bebas juga tidak bisa. Karep-karepmu dewi orang iso. Sakarepe dewi itu tetap ono karepe wong liya gitu ya. Tidak bisa kalimat dewi itu terus enak. Apa wong tenan ya. Ngomong, laku, numpak sepeda, mobil, makan, ya. Sakarepe dhewe ya sesuk wong gitu ya. Pukul. Jadi artinya kehidupan itu. Nah, maka ada syariat. Syariat itu batas. Batas di mana kita punya kebebasan melakukan dalam batas. Artinya, ketika kebebasan itu kita lakukan dalam batas itu sajane wis sangat cukup, gitu loh ya. Sajane ngono wis sangat cukup.
untuk memenuhi kebutuhan kita. Gitu. Mangan sakarmu, pokoknya ojo sing diharamkan. Diharamkan itu kan batasnya. Yang diharamkan itu apa? Selebihnya kan kita masih begitu banyak yang bisa memenuhi kebutuhan kita, gitu ya. Yang halal itu, yang haram kan hanya itu. Gitu. Artinya batasan itu sesungguhnya lebih memberikan supaya kita ini berada dalam kebaikan. Ojo sampai. Jadi main sepak bola itu bebas sebenarnya, bebas kan. Tapi ada batasnya. Kalau lalu ada macam-macam batasan. Mulai dari garis batasnya itu, mulai cara nyaduknya, tapi dia bebas mau melayu, mau makan kancane, monggo silahkan. Itu sudah cukup untuk menjadikan kita punya kebebasan, ya. Tapi supaya indah, perlu diberi batas, ya. Perlu ada batas. Disitulah letaknya keindahan hidup yang disebut dengan suasana yang marhamah, hidup yang penuh dengan kasih sayang, hidup yang penuh dengan saling memahami. Itu maksudnya itu. Wa'tasimu bihablillah, itu hablillah jami'an. Maka ikatan Allah itu disebutnya dengan tampar. Ya, hidup kita ini terikat. Paham ya? Terikat. Ada kebebasan, tetapi juga ada batas untuk melakukan kebebasan. Jadi tidak seperti konsep demokrasi, yang lalu wong sakar PDW tetap tidak boleh. Demokrasi itu tetap harus ada batasan-batasannya, supaya tidak mengarah kepada tindakan yang sifatnya anarkis, tindakan yang sifatnya tak karpe, gitu, itu yang tidak boleh. Wala tafarroku itu lawannya ikhwana tadi itu. Yang tisom itu lawannya tafarruq. Tafarruq itu berpecah belah. Jadi gini ya, ikhtilaf atau khilafiyah itu artinya berbeda. Khilaf, berbeda. Khilafiyah itu boleh, bahkan dianjurkan. Dalam konsep, dalam teori, dalam wacana, dalam pemikiran. Jadi orang boleh berbeda, yang disebut dengan khilaf itu boleh. Sehingga Nabi sampai dawuh, ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan para a'immah mazhab terkait dengan persoalan hukum agama itu adalah rahmah. Ya. Itu rahmat bagi umat, sehingga kita punya pilihan. Ya. Dalam kondisi yang terpaksa atau dalam kondisi di mana kita harus memilih, dalam kondisi itu minimal itu ada pilihan hukum, gitu ya. Itu karena adanya khilafiyah, barokah khilaf. Tapi khilaf ini tidak boleh lalu kemudian menjadi apa istilahnya, pemicu kita untuk melakukan namanya tafarruq atau tanazu dalam bahasa Quran ya. Kalau tanazu itu sudah konflik ya. Kalau ikhtilaf itu adalah perdebatan menyangkut tentang sebuah pemikiran, ya, konsep, teori, gitu ya. Nah, ketika itu sudah diambil sebuah keputusan, nah, komitmen terhadap apa yang diputuskan, nah itu namanya i'tisam tadi itu, bermain. Oke, kita sepakati, kita pilih ini. Maka lalu muncul konsep demokrasi dalam batas untuk melokalisir terhadap adanya konflik, kemungkinan potensi konflik. Harus ada jalan keluar. Karena perbedaan itu pasti ada. Perbedaan dalam memilih, maka dilokalisir menjadi demokrasi, namanya pemilu. Pemilu itu adalah melokalisasi, apa bahasanya ini? Lokalisasi biasanya elek ya. Melokalisir gitu aja. Melokalisir terhadap adanya perbedaan-perbedaan pilihan itu. Nah, titik akhirnya ketika sudah menemukan atau ditemukan suara terbanyak, maka di situ harus disepakati. Demokrasi itu titik batasnya itu ada kesepakatan sapa wae sing entuk swara akeh yaiku sing menang. Gitu ya. Nah, asal gitu kan, biasanya masih ada asal itu yang jadi masalah, yang menjadi persepsi pelaksananya itu adil, tidak ada ini cawe-cawe, tidak ada ini kan yang jadi
persepsi. Makanya orang harus saling percaya lah gitu. Permainan itu harus transparan supaya tidak ada dugaan-dugaan tadi. Jadi sekali lagi, boleh tidak khilaf? Khilaf itu boleh tidak? Maka ada muncul banyak mazhab, ya. Yang tidak boleh apa? Tanazu, apa namanya? Tanazu itu zaat, gelut, konflik, gegeran. Ya, itu namanya tanazu. Wala tanaza'u fatafshalu, itu tanazu. Tapi kalau ikhtilaf itu boleh. Dalam Al-Quran pun memang berbeda itu sesuatu yang bersifat sunnatullah, sunnah. Dengan pilihan-pilihan yang berbeda. Tapi tadi itu harus ada komitmen. Jadi ketika sudah dilokalisir menjadi sebuah sistem, ada forum, ada ini yang di situ otoritasnya siapa, maka pilihan atas perbedaan itu yang harus disepakati, yang harus dijaga. Ya, itu konsepnya begitu. Makanya dalam Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke. Dalam surat Al-Imran. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu. Orang mukmin itu saling adalah orang yang memberikan kasih sayang dan saling menjaga kasih sayang itu. Ma'luf. Tidak ada kebaikan bila mana di situ tidak ada saling kasih sayang, saling menjaga. Wala khair, artinya wong gegeran itu gak ana api iblas. Wong gegeran itu tidak ada keuntungan apapun. La khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Kalau sebuah institusi, apakah itu dalam skala besar negara, dalam institusi sebuah organisasi, dalam institusi sebuah lembaga, bila mana tidak ada al-ulfah, maka la khaira fi. Untuk bisa maju sulit, untuk bisa menjadi hebat sulit, menjadi kuat sulit, menjadi dihargai orang itu sulit. Maka kata kuncinya adalah menyatukan visi tadi. Harus satu. Makanya orang berkumpul itu ya nyocok no. Aku podo gak karepku, gak podo ya wis aku ora usah ngono. Gitu ya. Kayak harus ada visi yang sama, ada komitmen yang sama. Jadi tidak ada kebaikan. Mau untuk gegeran itu kan api, gitu ya. Nah kalau orang sudah, apalagi gegernya karena sebuah kebencian, masih itu melakukan api opo wae tetap jadi salah, jadi elek, gitu ya. Makanya kalau kita ini harus berbeda dengan orang, berbeda karena Allah. Nek pancen ternyata kono luwih api ya kudu nyerah. Ku njaluk sepuro kon sing pancen sing luwih api. Ya. Seringkali karena nafsu ya. Saya punya harga diri. Ya, itu yang seringkali ruwet itu orang selalu memasang harga dirinya. Bumi regane awake ya. Sing garai benjut kabeh itu ya itu. Kan harga diri itu. Yo kudu iso ngalah tadi itu. Ngalah itu artinya sabar secara rasional memahami titik tertentu yang harus ditoleransi. Waqalan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hadis Nabi. Man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan shalihan. Man utawi sapane wong arada ngersakake sapa Allah bihi kelawan khairan ing dadi wong sing apik, razaqa maka memberi rizki sapa Allah ing man khalilan ing kanca ing teman shalihan kang saleh. Cirinya apa? Inna siyalamun lali sopoman. Cirinya konco sing api itu inna siyalamun lupa sopoman. Zakaro moko ngilingno sopo khalil hu ingman. Konco sing api iku nek kita ini salah de ngilingno. Jadi kebalikannya kalau ngejarno api apa ya? Ono konco akrab saya itu dikandani ono kita gak bener terus dijar-jarno. Itu api apa ya? Elek. Ya. Makanya kalau berteman itu yakin saja bahwa dia ini baik dengan saya. Yakin dulu.
Sehingga keyakinan itu menjadikan apapun yang dia ucapkan, meskipun apapun yang dia lakukan atau yang dia omongkan ke kita, meskipun bisa jadi tidak enak, yakini saja bahwa itu adalah kebaikan. Gitu ya. Paham ya? Yo, aku untuk konco sing apik, yakin dulu, yakin bahwa temannya ini baik dengan dikasihnya. Sehingga kalau ngelingno malah kita senang gitu ya. Iya, alhamdulillah dilingno. Itu. Nah, ciri ini Gusti Allah, nek ngersakno wong iku dadi wong apik, iku koncone itu apik-apik. Apa ini ya? Ciri ini nek Allah itu ngersakno itu menghendaki aradallahu bi khairan. Kalau Allah itu menghendaki seseorang itu menjadi orang baik, ciri ini apa? Dia akan diberikan rizki dalam bentuk apa? Teman yang baik. Nek Gusti Allah ngersakno gak bener, koncone berwarah dok. Bujui gitu, bujuan, duwe kanca kerja sama apa istilahnya nyambut gawe yo, mari ngono ngentit, bujui macam-macam. Makanya kita harus dungo Gusti Allah dikasih suhbah itu dikasih pertemanan yang kasuhbati ashabi Rasulillah, seperti pertemanannya sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Itu mereka ini bukan hanya menolong, tapi punya isar. Isar itu artinya duwe peduli kepada orang lain, meskipun dia itu sakjane butuh. Ya kan ya. Meskipun sakjane dia itu butuh dan meskipun sesungguhnya dia ini ya ora luwe-luwe gitu ya. Tapi nek ana koncone butuh iku dikekno koncone, ya wis awakmu ae sing gawe iki. Ibaratnya kalau dia punya makanan roti yang dia juga lapar mau makan roti itu tapi delok koncone lapar, iki rotine dikekno koncone sakmu sing mangan. Angel ya koyo ngelik kanca ngono ya. Wong kadang sing dipangan luwe ae ngetenge kayak ya buat ya. Ya cek pedite ya awak niki ya. Bisa begitu ya, sesungguhnya bisa. Dan saya dari keyakinan, nggak usah imani kuat itu kan ya itu tadi ya, karena perintah Gusti Allah gitu. Maka Al-Quran itu ngelem sahabat. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Khassasah itu dalam keadaan yang sangat membutuhkan, yang sangat tertekan. Tapi tetap wa yu'siruna al-isa. Dia tetap mementingkan kepada lain yang butuh juga. Paham ya? Jadi ya agak berat juga. Ini sudah kelas tinggi kalau itu. Nah kita sekarang teman-teman ngono lah. Pokoknya ojo medit-medit nomor loro mbek konco ya sing ya nah. Ya tadi lah. Berlaku dengan kontrak sosial itu sudah lumayan gitu ya. Kontrak traktir ya enggak tak traktir ya itu kontrak norma sosial ya. Norma sosial. Itu lumayan bagus sudah. Tapi kan dijogo. Orang itu kalau dikenaki Allah baik itu dijogo. Ini angkatnya ditipu orang, dibujui wong gitu. Biasanya pasti ada saja cara Allah itu memalingkan, gak situ gitu ya. Gak situ. Nah, itu bisa Allah jogo. Dulu saat usum Golkoi, saat usumnya MLM ya. Kan banyak alumni LM juga ini. Multi level apa? Marketing. Munyer artinya itu ya. Golek rezeki sing munyer ya. Akhirnya malah munyer itu isinya. Dulu banyak kiai yang tertipu itu. Terutama yang pohon emas gitu loh, Rolls itu. Dia invest 10 juta atau 5 juta, nanti tiap bulan dapat sekian. Bahkan banyak yang pinjam. Karena untuk mengejar toh nanti pinjamannya untuk bisa ngambil ini. Pokoknya pikirannya itu hati, pikirannya itu laba, pikirannya ini. Tapi kan tetap semua ada rasionalitas ya. Terus dia lo angkatnya kayak ibadah sakmono akeh teko endi. Wong akeh-akeh nyambut gawe, rasio kita ini kan tetap ada rasio orang kerja. Berapa persen sih? Orang dagang itu berapa persen? Maksimal kan 10%, 15%. Iku dagang sing top lah gitu lah. Kok dia bisa memberi keuntungan 30% itu dari mana? Terus dia sendiri dagangnya itu opo gitu loh ya. Pasti ini ya teko iki wong sing masuk kasih bayarin dulu sampai kono ngelumpuk akeh tinggal mlayu kabeh tinggal ngumpet. Akhirnya ngowoh kabeh.
Ya salah ya, karena dia sing dihitung duit gede tok gitu ya, duit gede dan enak gitu. Mek golek enak itu tidak ada. Sesuatu itu tanpa proses sunnatullah itu tidak ada. Sunnatullah itu hukum yang berlaku pada kehidupan alam ini, pada kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan bernegara, kehidupan macul, kehidupan pertanian, alam semesta ini ada sunnatullahnya, gitu ya. Kalau Anda berjalan pada sunnatullah itu insya Allah benar, ya. Insya Allah itu tidak nemen-nemen kalau harus ke blowo itu. Tapi kalau Anda sudah keluar mematahkan rasionalitas itu, ya, di luar sunnatullah itu pasti nanti akan ada problem. Kecuali mukjizat loh ya. Kalau mukjizat kan di luar sunnatullah. Tiba-tiba lalu daunnya jadi emas, itu sunnatullah itu. Nek ngono toko emas ya rada ora-ora payu pisan gitu ya. Angger kita ndonga terus dadi emas kabeh ya. Akhire emas kan ya gak payu padha wae. Wong kabeh iso gawe emas karo ndonga wiritan. Sholawat ping 1000 kok sebelno nang godhong. Godhonge dadi dhuwit dolar gitu ya. Ya buyar kabeh gak ono nyambut gawe, gak ono itu ya. Jadi tetap saja ada sunnatullah karena kehidupan itu ya sunnatullah itu. Kalau semuanya berjalan di luar sunnatullah itu ya akan rusak. Tidak ada sistem nanti itu. Gitu ya. Sistem kehidupan itu akan habis. Meskipun Allah itu bisa. Tapi Allah hanya menunjukkan sekali-sekali saja kepada orang yang terpilih. Nabinya mukjizat, orang walinya namanya karomah gitu aja. Itu sekedar demo. Apa istilahnya? Mendemonstrasikan. Meyakinkan kepada manusia bahwa Allah itu tidak terikat oleh sebab akibat. Sunnatullah itu kan bergerak pada apa? Sebab akibat. Bagi manusia, ya, kebutuhan sebab akibat itu bagi siapa? Bagi Allah atau bagi manusia? Manusia. Nah, Allah tidak perlu sebab. Menciptakan manusia tidak perlu sebab, menciptakan semua tidak perlu sebab. Makanya kun fayakun. Kun fayakun itu diterjemahkan bukan seperti sulapan. Anda kata seperti sulapan ya ada apa-apa. Kun fayakun itu artinya Allah itu ketika menghendaki untuk menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu, menghilangkan sesuatu, ya, termasuk memusnahkan sesuatu, mengambil sesuatu, bisa jadi itu tanpa sebab. Dan Allah itu bisa. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segalanya. Sebab Allah tidak terikat hukum sebab. Saya bilang, Allah tidak terikat hukum apa? Tapi untuk manusia, terikat itu. Karena hidup kita ini perlu keteraturan, perlu kepastian. Hidup ini perlu kejelasan. Kepastian itulah ilmu. Muncul ilmu. Ya. Muncul ilmu. Sebabnya itu ini, sebabnya itu ini, sebabnya. Nah, Gusti Allah nggak perlu. Makanya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang dengan diusap matanya yang buta sejak lahir tidak punya mata, diusap begini lalu dia bisa melihat. Tidak perlu pakai operasi, ya, tidak perlu pakai dia ini. Orang sakit disentuh dia sembuh. Tapi sing koyo ngono hanya Nabi Isa. Dan itu kadang-kadang. Nek seperti Nabi Isa itu akeh sing iso koyo ngono. Fakultas kedokteran ora payu. Bingung ya. Nabi Musa, tongkatnya dilempar jadi ular. Ini dilebokno tangane, langsung keluar sinarnya. Tak payu bakul listrik. Oh, lampu mati langsung lebokno kelek, cabut dia langsung ngowo ini. Dari bakul listrik. Sangar sekali gitu ya. Saya ganti HP itu ya. Nah, tetap harus ada sunnatullah karena hidup kita ini perlu kepastian tadi. Tapi yang terpokok tadi ya bahwa Allah dalam melakukan, dalam mengendaki sesuatu, Allah tidak terikat oleh apa hukum sebab akibat. Tapi manusia kita yang butuh dan kita memang oleh Allah diciptakan hidup kita ini bergerak pada sebab. Maka saya katakan rasionalitas tadi itu ya. Untuk tidak gegeran, tadi kembali hiduplah pada rasionalitas itu. Yakinlah kita butuh orang, kita butuh hidup bersama, gitu ya. Kita tidak bisa nyambut gawe dewi, kita tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, maka di sana akan muncul yang namanya kerjasama, namanya ukhuwah. Namanya apa? Ukhuwah, namanya ulfah. Otomatis dia harus kita bangun dengan kasih sayang. Jangan dengan semangat juragan. Paham ya? Makanya saya tidak mau nyambut gawe itu ikatannya kontraktual. Paham ya? Semuanya segalanya terukur dengan
apa? Hubungan kontrak. Kontrak itu ya aku nyambut gawe ya aku bayar no. Itu namanya kontraktual. Paham ya? Sing kene juragane sing kudu ngerti, gitu ya. Dia butuh makan, dia butuh kehidupan. Sing kene kudu ngerti, saya ini adalah melakukan sesuatu atas dasar pengertian perintah Gusti Allah kudu mulah. Paham ya? Kudu padha benehi maksudnya. Ya. Aja benehi salah siji. Ya. Itu nanti tidak benar. Nah, semangatnya harus begitu. Semangat negara kita ini masih semangat kontraktual. Padahal yang bayar pajak kita ini kan dibayari oleh negara kalau begini negeri, tekok sopo ya, tekok rakyat. Kamu bayar pajak sepeda motor, pajak mobil, kalau makan di warung, sondok gede ada pajak. Tapi ini warungnya warung sego pecel sing pinggir jalan ya kalau pajak ya. Ya, itu ada pajak. Artinya di situ akan saling terjadi. Jangan kontraktual kebijakan itu jangan merasa aku negara aku loh pejabat aku sing ngekei. Awakmu iku mengatur tok ngono lho ya bahasane. Saya ini melayani saja. Sesungguhnya prinsip dasarnya ngono aku iki mek ngladeni awakmu, nglumpukno duit teko iki masyarakat hasilnya usaha-usaha negara terus mari digawe bantu masyarakat. Nek mikirin ngono insyaallah ora ono ngrasa dadi pejabat terus kemudian adiguno balung wesi otot undi-undi gitu ya. Orang terus karepe dhewe gitu ya. Ini persoalan mindset itu mambrak nanti itu. Kalau salah maka bagi penguasa akan menimbulkan kebijakan yang terlalu arogan, terlalu macam-macam. Oke, silahkan. Jadi bangunannya harus seperti itu ya. Dalam skala kecil kamu bangun keluarga juga begitulah, harus ulfa. Sak kuwate wong wedok bayaran akeh sekalipun sing lanang kumblak krumbu. Ngono ya kumulan sarung tok gitu ya. Ngono ku ya ono manfaate gitu. Jarno ae. Jarno ae gitu ya. Ya paling enggak ngono ono LPG entek ya. Gas entek ono sing gawe gas. Jadi tetap dilihat manfaatnya di harus didiagnosis secara multiple intelijensi ya. Potensi terbesarnya di apa ya sudah itu saja yang dimanfaatkan gitu ya. Biar supaya kak germengai kak gelo gitu ya. Kalau kita terbebani terus ya hanya pada potensi buruknya ya kita terbebani terus gitu. Terus dadi bojone jek diragukan. Sakjane kan sampean iku takdirku apa sah? Takdir kok masih diragukan gitu. Nah, wis angkah tuh itu ya ikut takdir gitu. Ini kok kita banjir gitu ya. Banjir kok hilang berarti takdir hilang nah, ya. Takdir hilang. Boleh takdir mana gitu ya. Boleh takdir mana gitu ya. Ada yang ditanya dan disampaikan? Oke. Hah? Ya, sudah jam 8 ya. Ngajian kelas 3. Bifafana bibarakatihim Adina sultan Bihurmati Wabu afatin Allahumma salli ala Muhammad